di layar pertemuan ke-21 ya. Tafsir Munir Wahbah Zuhaili. Lanjutan surat Al-Infitor. Slide berikutnya. Ini benar, fikul hayat sudah. Kayaknya Ustadz ini kita baru mulai surat Al-Infitor itu. Nah, coba dikonfirmasi ke Pak Jamal. Baru mulai, Pak. Ya, betul. Sampai 8. Si Mufasir memberikan tema pada ayat 1 sampai 8 ini. Apa itu temanya? Amaratul Qiyamah. Tanda-tanda kiamat. Ya. Dua, al-jaza alal amal, balasan amal. Yang ketiga, taubihul insan ala juhudin ni'am, ya. Menjelekkan, jelek banget gitu. Siapa manusia? Manusia yang bagaimana? Yaitu yang ingkar terhadap nikmat. Nah, mudah-mudahan kita nggak termasuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas sama'un fatarat. Apabila langit terbelah. Zal kawakibun tasarat. Apabila bintang-bintang pada berjatuhan, bertebaran, berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat. Apabila laut ditumpahkan, ya, tumpah itu pinggirannya pada bedah, terus yang 7 laut jadi 1 laut. Wa idzal qubur bu'sirat. Apabila kuburan dibalik, udah kebayang dibalik, udah pernah goreng nasi itu dibalik-balik kayak gitu kuburan. Nanti yang mati dihidupin. Alimat nafsum maqaddamat wa akhar. Maka setiap orang tahu apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum, yang dilalaikan. Kemudian Allah memanggil, ya ayyuhal insan, manusia yang pada nakal, yang pada zalim, yang pada khianat, yang pada maksiat, ma gharraka birabbikal karim. Apa yang membuatmu tertipu dengan kemuliaan Tuhanmu, kemurahan Tuhanmu, gitu kurang lebih. Allazi khalaqaka, padahal dia sudah menciptakan kamu. Fasawwaka, lalu disempurnakan. Fa'adalak, lalu diseimbangkan. Ya. Fi ayyi suratin masya'a rakkabak. Dia mampu membentuk kalian sesuai dengan apa yang dikehendaki. Nah, itu berarti harfiahnya begitu. Berikutnya, nah, i'rab nih. Izas sama'un fatarat. Apabila langit terbelah. As-sama fa'il. Li fi'lin muqaddar yufassiruhu in fatarat. As-sama itu jadi fa'il dari fi'il yang ditakdirkan. Lalu fi'il yang ditakdirkan itu ditafsirkan oleh fi'il yang sesudahnya, yaitu in fatarat. Itu begitu semuanya. Izas sama'un syaqqat. Itu juga begitu. Izal mau'udatu su'ilat. Itu juga sama. Dia jadi fa'il dari fi'il yang dibuang. Ya. Dari fi'il yang enggak disebut. Maka kalau disebut jadinya begini. Izan fataratis sama in fatarat. Kenapa begitu? Iza adat syarat. Habis iza harus fi'il. Gitu. Kalau ditemukan habis iza itu isim kayak begini nih, bukan fi'il, maka fi'il yang sesudahnya itu menafsirkan fi'il yang enggak disebut. Itu maksudnya. Li'anna idza la tadkhulu illa 'alal fi'li.
Karena iza tidak masuk kecuali kepada fi'il. Oke, selesai. Ma gharraka bi rabbikal karim. Ma-nya istifham. Fi maudhi'i raf'in mubtada. Apa itu istifham? Gharraka yang menipu engkau dengan Tuhan engkau, Karim yang mulia. Oke, kita bicara i'rab dulu. Ma mubtada fi mahalli raf'in. Wa gharraka khobarnya. Fi ayyi suratim ma sya'a rakabak. Ma itu ada masya'ah, imma zaidah, bisa jadi ma itu zaidah. Untuk apa? Litafkhimil makna wa ta'zimihi. Untuk tafkhim sama ta'zim sama. Membesarkan. Ya. Lita'zim membesarkan namanya. Membesarkan apa? Membesarkan surah. Membesarkan masyiah. Sya'a masyiah jadinya kehendak. Apa maksudnya yang di sini? Kalau kita bikin sesuatu, paling satu model. Kalau Allah, model apapun yang dia kehendaki bisa jadi. Nah, itu namanya besar itu. Oleh karena itu, masya'ah, di sini disebut lit ta'zim. Zaidah lit ta'zim. Itu buktinya dia mau bikin manusia dalam bentuk apa saja dia bisa sesuai kehendaknya. Itu. Lagi-lagi pesannya adalah aku bisa, aku mampu. Oleh karena itu membangkitkan orang yang sudah mati itu mah kecil gitu. Wa fi tata'allaku bi rakkabah. Ayatnya kan ada fi itu fi ayyi suratin masya'arakabak. Fi ada korelasinya, hubungannya dengan rokkabak. Rokkabak artinya menyusun, membentuk. Maka hubungannya dengan bentuk. Adanya pada fi ayyi surah, pada bentuk kayak apapun, bagaimanapun aku bisa gitu. Fi ayyi suratin sya'a, dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki. Fa huzifa ma, maka kemudian dibuang ma au syartiyah. Sebentar. Fi ayyi suratin masya'a fa huzifa ma, maka dibuang ma. Ma-nya dibuang. Bukan ma yang itu. Nah, kemungkinan kedua, ma-nya itu syartiyah. Isim syarat. Lalu sya'a fi'il syarat yang dijazamkan dengan ma. Maksudnya fi mahalli jazmin. Rokkabak jawab. Jawab syarat. Ya. Wa fihi na'idzin muta'alliqah bi amil muqaddar. Fi jadinya ada korelasinya dengan amil yang ditakdirkan. Li'anna ma ba'da harfi syarti, sebab ma setelah huruf syarat layak malu fima qablahu, dia tidak punya amal. Wa takdiruhu, ini dia takdir. Kaunuka fi ayyi surah. Kaunuka artinya keadaan engkau dalam bentuk apa saja. Kenapa? Allah mampu gitu. Wala yakunu muta'alliqan bi adalah. Fi tidak berkaitan dengan ayatnya yang berbunyi adalah. Li'annal istifham la yata'allaqu bima qablahu. Sebab istifham tidak ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Saya bertanya kepada Bapak Ibu pakai istifham. Umpamanya istifhamnya man anta.
Man itu hubungannya sama anta. Anta hubungannya sama man. Kalau sebelum man ada kata-kata. Umpamanya sobaha amsi man anta. Cuman nggak ada hubungannya dengan kata sebelumnya. Demikian juga ma ketika diposisikan pada ayat ini sebagai istifham, ma sya'arokabak, maka ma hubungannya dengan sya'arokabak atau rokabak. Gitu. Nggak ada hubungannya dengan surah, dengan ai, dengan fi. Itu saja. Ya. Slide berikutnya. Nah, mufradat. Infatarat insyaqqat. Insyaqqat artinya terbelah. Berarti infatarat juga begitu, terbelah. Udah kebayang langit terbelah. Jadi yang pertama maksudnya terbelah, nanti kan gelap hari kiamat. Gelap banget. Terus ilustrasi yang gampang, kita bawa senter. Bawa senter, arahkan ke gelap ke atas. Itu terbelah tuh. Itu. Senternya ada 7. Jadi belahannya ada berapa? 7. Jadi kayak pintu. Wa futihatis sama abwaba gitu ya. Dibuka. Itu kayak pintu gitu. Cahaya itu. Dan besarnya senter bukan model senter kita. Senternya segede apa kira-kira? Segede matahari. Kegedean lah. Gede gitu. Gede apa? Drum gitu. Oh, gede. 1. Yang kedua, langit terbelah. Disebut langit, maksudnya benda-benda yang ada di langit. Ya dah, kan itu majaz mursal. Apa maksudnya terbelah? Udah nggak punya pegangan. Ibarat rumah nggak punya tiang. Itu maksudnya. Maka pengertian seperti itu diperkuat oleh berikutnya. Idal kawakibu, bintang-bintang, planet-planet. Intasarat. Selesai. Intasarat tasakotot. Mutafarriqah. Intasarat artinya berjatuhan, tasakotot. Berjatuhan. Berpencar-pencar. Udah kebayang pencar-pencar. Pasang kembang api sampai di atas meledak. Tuh. Terbuyar. Pasang petasan lempar ke atas. Terus kertasnya pada berhamburan. Fajarat fujirat. Fujirat syukkiqat jawanibuha. Ayatnya idzal biharu fujirat, apabila laut dibelah. Apanya? Sisi-sisinya. Ember, umpamanya ember gede. Air isinya. Terus pinggiran embernya dibelah-belah. Tumpah nggak airnya? Kayak gitu gambarannya. Maka kalau ada di lantai ada 7 ember, semuanya begitu, jadi 1 dah. Tuh tanda-tanda kiamat. Itu bukan cuma cerita hayalan. Emang benar kayak begitu. Tuh laut jadi kosong sama air. Diganti sama api. Iya. Fasarat bahran wahidan. Jadi 1 laut. Bu'sirat qalbu turabiha alladhi wudi'a ala mautaha. Bu'sirat artinya yaitu membalik tanahnya, tanah kuburan,
allazi wudi'a ala mautaha, yang kemudian di atas tanah yang kubur yang udah dibalik, di situ diletakkan orang matinya, jenazahnya. Itu namanya bu'sirat. Nah, wa bu'itsa mautaha, lalu dihidupin. Udah gitu dihidupin. Jadi bukan kayak di sinetron dia lompat dari kuburan, jelek, nggak pakai ngelangkah, lompat-lompat kayak apa itu? Kalau di film yang suka makan darah, iya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka setiap jiwa, setiap manusia yang dibangkitkan itu kan hidup, terus sadar. Sadar tentang apa? Apa yang telah dilakukan. Wa akharat. Apa yang belum dilakukan. Jawab iza maqadda alimat nafsum maqaddamat wa akharat adalah jawab iza. Iza sama wan fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat. Terus tuh iza. Jawabnya alimat nafsum maqaddamat wa akharat. Itu maksudnya jawab iza. Wa ma atfun alaiha. Ma-nya itu maqaddamat ataf, ya. Ai alimat nafsun waqta hudusi hazihil umur. Artinya setiap orang nafas tahu pada saat apa? Terjadi apa? Kiamat. Sampai kebangkitan. Tahu itu pada sadar. Wa huwa yaumul qiyamah, yaitu terjadinya hari kiamat. Apaan yang diketahui? Maka damat min amal, amalan-amalan yang sudah dilakukan. Wa ma akharat, dan apa yang belum dilakukan. Kayak tadi ada yang udah nyebut-nyebut nasi goreng, nah itu belum dilakukan. Nanti dia sadar sendiri. Emang enak. Oh iya, belum dibawain gitu, nanti dia biarinnya dia sadar. Sadarnya mau sekarang mau nanti itu kan terserah. Gimana Pak, setuju? Pak Teddy setuju nggak? Ya, Falam ta'malhu tuh di sini. Dia belum melakukan. Bisa babil kasal karena malas. Tuh. Udah paham sampai di sini. Ada sholat sunat yang belum dilakukan. Nanti sadar tuh. Ada apa saja yang belum dilakukan. Tuh, nanti sadar. Apa yang membuat sadarnya itu? Yaitu hari kebangkitan. Kebangkitan nggak mungkin ada setelah kiamat. Tuh. Bahkan dalam konteks kiamat, dibayangkan juga itu udah menyadarkan. Maqaddamat wa akhar. Ya, udah menyadarkan. Maka kiamat karena fungsinya menyadarkan, itu dibahasakan oleh Al-Quran wat-tariq. At-tariq itu kiamat. Ada lagi al-qari'ah, itu kiamat. Qari'ah artinya mengetuk. Kayak model si panitia pembangunan, nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengetuk hati, tuh mengingatkan. Ya ayyuhal insan jinsul insan. Wahai manusia, maksudnya jenis manusia. Semuanya manusia, walaupun sukunya berbeda, bahasanya berbeda, budayanya berbeda, manusia bukan? Manusia. Semua jenis manusia. Terus kenapa? Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menipu engkau dengan Tuhanmu yang mulia? Ini bagus sekali. Ma khada'aka. Khada'a menipu. Di Al-Baqarah. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Wa ma yakhda'una. Mereka menipu. Wa ayyu syai'in jarra'aka ala isyanihi. Ini yang dimaksud menipu. Apa yang membuat engkau jarra'a berani
ala isyanihi, mendurhakai Tuhan. Udah kebayang? Durhaka, nggak boleh minum, dia minum. Minuman keras maksudnya. Nah, itu dia sedang menipu Tuhan. Tuhan, bagaimana menipu? Bagaimana itu menipu Tuhan? Tuhan luar biasa sayang. Maka ada larangan. Di antaranya minuman keras. Itu bentuk kasih sayang Tuhan. Kasih sayang Tuhan dalam konteks ini disebut dengan karim. Benar, kayak apa bentuknya? Sebab minuman keras kalau diminum berakibat rusak, akal. Makanya jangan. Nah, gitu, sayang. Diminum juga. Maka bahasa Al-Quran yang luar biasa dalam, halus, apa sebenarnya yang membuat kamu tidak paham akan kasih sayang Allah dalam konteks melarang minuman keras. Itu sayang Allah. Dia minum juga. Tuhan itu heran. Herannya diungkapkan lewat pertanyaan. Apa yang membuatmu tertipu denganku? Gitu. Artinya nggak paham-paham tuh tertipu namanya. Ya. Kayak saya lagi nerangin. Ibu nggak paham-paham. Bapak nggak paham-paham, itu tertipu, namanya tertipu dengan dirinya. Nah, itu makna magharraka bi rabbikal karim. Ya, kok berani-beraninya. Wal karim artinya al-ali, al-azim. Maha tinggi, maha besar karunia-Nya. Oke. Wa zukira, hal itu disebut Rabbika al-Karim itu disebut lil mubalaghah. Karena mubalaghah, kebangetan. Ya. Kebangetan, kesel, akhirnya bahasa jadi halus. Padahal di balik karim yang begitu lembut itu ada kesel Allah. Saya kan ngelarang dia begitu, itu sayang. Dia labrak juga. Pertama, dia menuduh Tuhan. Tuhan justru tidak sayang karena melarang. Kayak model kita orang tua dengan anak kecil. Main pisau dilarang. Itu karena sayang bukan? Sayang. Iya. Gitu sayang. Gitu. Jangan main pisau. Bahaya. Tuh. Demikian juga Allah terhadap kita. Itu bagian dari kasih sayangnya yang dibahasakan dengan karim. Maka kemudian ketika dilanggar, itu maknanya dia tertipu. Maknanya tertipu maksudnya jangan tertipu dalam keseharian kita. Artinya dia menuduh Allah tidak sayang. Tuh maksudnya tertipu. Zukira lil mubalaghah fil man'i anil iqtirar. Itu Rabbikal Karim disebut karena mubalaghah, bersangatan. Dalam hal apa? Fil man'i, dalam mencegah. Mencegah supaya apa? Anil iqtirar, supaya nggak ketipu. Jadi Allah menyebut dirinya dalam konteks ini dengan kata karim agar benar-benar jangan sampai ketipu, gitu maksudnya. Fasawwaka, sawwaka ja'ala a'dha'aka sawiyatan salimah. Sawa artinya meratakan, menyamakan. Kalau ada polisi tidur di jalanan, itu jadi nggak rata. Terus diratain, akan dibuang. Setelah dibuang, terus ditambal, rapi, itu namanya fasawwaka, meratakan. Maka baru mengandung arti menyempurnakan. Dalam ayat ini fasawwaka, khalaqaka, dia menciptakan engkau, bukan asal menciptakan, tapi disempurnakan. Kayak apa penyempurnaannya? Ja'ala a'dha'aka sawiyah salimah. Menjadikan
anggota tubuh engkau menjadi sempurna dan apa namanya, ya sempurna salimah. Apa maksudnya? Tangan dua, nggak dibikin satu, nggak dibikin tiga, sama panjang, sama gede. Kaki juga sama panjang, itu sempurna. Ya. Kuping juga seimbang, nggak ada yang sebelah kanan lebih tinggi, terus sebelah kiri lebih pendek. Itu baru dari aspek lahiriah saja. Iya, semua hidung, mata, alis, tuh alisnya di situ itu sempurna. Coba ditukar, alisnya jangan di situ. Udah disempurna, dasar ibu-ibu, alis dicukur. Ada yang nyukur alis di sini? Hah? Itu kan, itu namanya maghraka birabbikal karim. Ada merasa kegedean dikecilin, ada merasa kecil digedein. Ayo, emang enak. Hah? Gitu. Apa? Mu'addatan limana fi'iha. Semuanya itu disiapkan karena ada manfaat. Fa'adalah. Maka diseimbangkan. Ja'alaka mu'tadilan. Mutanasibal khalqi. Menciptakan engkau dengan seimbang. Sesuai penciptaannya dan anggota-anggota tubuhnya. Fala tajidu tanafuran bainaha. Maka engkau tidak mendapati satu sama lain saling lari. Wala aiban fiha, dan tidak ada aib. Nah, dari sekian ciptaan Allah sebagai nikmat yang ada dalam tubuh kita terkait dengan perintah dan larangan adalah akal. Jangan mengkonsumsi sesuatu yang merusak akal. Itu dia. Berarti manusia ganteng, cantik, cakep, sempurna, terus nggak ada akalnya. Jadi inti manusia ada pada akal. Nah, itu yang paling dijaga. Sebab itu yang membuat dia menjadi berstatus khalifah. Orang gila jadi khalifah. Enggak. Jadi enggak ada khalifah orang gila enggak? Hah? Ada. Orang gila itu yaitu yang nyuruh orang gila pada nyoblos pemilu. Gila bang itu. Hah? Gila ya? Sama enggak gila? Padahal dia yang nyoblosin. Dia yang milihin. Nah, itu nanti semuanya dihisab. Falaisat yad aurijlun atwal minal ukhra. Maka dijumpai tangan atau kaki nggak ada satu sama lain lebih panjang atau lebih pendek. Itu dia makna yang dikandung fa'adalah. Ya, fi ayyi yang dia kehendaki Allah bisa membuat kalian. Ai rakabaka, menyusun engkau, wakawanaka, membentuk dan menciptakan engkau, fi ayyi surah, dalam bentuk apa saja. Lahir bukan bentuk manusia. Pertanyaan, Allah bisa apa enggak? Bisa. Bisa. Nah, bukan berarti kita persoalkan kenapa enggak dia bentuk saja sesuai kehendaknya. Bukan itu yang dipersoalkan, yang ingin ditampilkan. Tapi yang ingin tampilkan dalam ayat yang berbunyi fi ayyi suratin masya'a rakabak, menunjukkan kedigdayaannya. Bukan manusia. Kulit putih, kulit hitam itu bukan usulan, ya. Usulan si bapak masih ibu. Hiya min ajabis suwar wa ahkamiha. Setelah Allah menyatakan dia mampu membentuk si janin kayak apa saja sesuai kehendaknya, lalu dipilih bentuknya kayak begini, seperti yang sekarang sedang kita rasakan, hiya min ajabis suwar. Itu adalah bentuk yang paling mengagumkan. Coba. Ya kan? Wah kamiha. Pokoknya ada yang usul pengen punya jari jangan 5, 6. Telunjuk panjangan dikit.
Kalau nunjuk enak gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu tidak lebih bagus ketimbang yang sudah ada sekarang. Wa ahkamiha, ahkam lebih bijak. Di sini artinya lebih akurat, lebih pas. Ya, mata dua, adanya di depan, bukan di samping kiri kanan kayak kuping. Nah, itu udah pas itu. Itu namanya ahkam. Maka Allah disebut hakim, bijak, tepat, akurat, karena mengandung hikmah. Berikutnya Pak Jamal. Sababun nuzul. Ya ayyuhal insan. Itu ayatnya begitu bunyinya. Akhraja Ibnu Abi Hatim an Ikrimah fi qawlihi. Ibnu Abi Hatim dan Ikrimah mengeluarkan hadis terkait dengan firman-Nya ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim al-ayat. Qala, apa kata dia? Nazalat fi Ubay ibn Khalaf. Ayat ini turun terkait dengan seseorang bernama Ubay bin Khalaf. Wakilah, ada juga yang berpendapat ayat ini turun fi Abil Ashad ibni Kildah al-Jumahi. Ada juga berpendapat terkait dengan orang lain namanya Abil Ashad, ya, putra Kildah al-Jumahi. Ada lagi pendapat lain, qala Ibnu Abbas, nih Ibnu Abbas. Dimaksud ya ayuhal insan itu terkait seseorang bernama Al-Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini salah seorang pujangga Arab jahili yang terpilih untuk mendatangi Nabi agar menandingi Al-Qur'annya. Dia sastrawan ya. Itu Walid bin Mughirah. Tapi kemudian apa namanya? Udah dengar keindahan Al-Qur'an membuat dia kagum, tetap aja dia nggak iman. Maka ayatnya berbunyi ma gharraka bi rabbikal karim gitu. Warawa Ghalib Al-Hanafi, seseorang bernama Ghalib Al-Hanafi berkata, lama qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah membaca ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, qala, menjawab cerita si Ghalib, gharrahul jahlu. Apa yang membuat manusia tertipu dengan kemuliaan, kedermawanan, kebaikan Allah? Jawabnya, gharrahul jahlu. Ya, benar juga. Dia tertipu oleh ketidaktahuan. Tuh, para apa namanya, manusia-manusia yang bertingkah laku tak suka dengan Islam karena nggak tahu Islam. Kalau sementara dianggap tahu Islam, akhirnya ada sesuatu yang bisa membutakannya dari Islam. Maka tertipu dia. Tertipunya bagaimana? Nah itu. Yang munkar jadi ma'ruf. Yang ma'ruf jadi munkar. Hak jadi batil. Batil jadi hak. Itu kurang lebih. Karena tidak tahu. Tidak tahu bukan menurut kita. Kalau menurut kita dia orang alim. Tidak tahu menurut Allah. Ya, slide berikutnya. Nah, baru nih tafsirnya ya. Iza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat ai idzan syaqqatis sama. Apabila langit terbelah. Kama qala ta'ala, seperti dalam firman-Nya yang lain, as-sama'u munfatirun bih. Ada kata infatara. Langit terbelah. Terus ada lagi firman-Nya, wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamam. Ketika langit terbelah bil ghamam dengan awan. Awan gelap, terus ada cahaya. Nah, itu jadi terbelah. Jadi itu yang saya ilustrasikan. Wa qala azza wa jalla fa idzan syaqqatis sama' fa kanat wardatan kaddihan.
surat Ar-Rahman. Apabila langit terbelah, fakanat kemudian menjadi wardah. Wardah kan bunga. Kadihan seperti minyak. Dihan minyak. Kenapa menimbulkan cahaya? Cahayanya mengkilau. Mengkilau kan kayak minyak. Bapak Ibu kita semua sering ngelihat kembang api. Kembang api terus di atas meledak. Tuh, itu kayak bunga wardah. Tapi mengkilau, itu dia kadihan. Jadi tafsiran dari iza sama'un syaqqat terus atau iza sama'un fatarat dal kawakibun tasarat, tuh kayak begitu nanti kayak kembang api. Tuh ya, diterangkan dalam surat Ar-Rahman. Wa qala azza min qail wa futihatis sama. Ini juga selaras dengan iza sama'un fatarat. Wa futihatis sama fakanat abwaba. Tuh langit futihat dibuka. Terus ada pintu-pintunya. Kayak tadi ilustrasinya ya, gelap. Terus ada keluar cahaya. Jadi seolah-olah cahaya itu bagai pintu. Kita banyak punya kontrakan itu. Berjejer ada 100 pintu. Malam gelap. Tapi di setiap pintu itu ada lampu. Di dalamnya. Keluar cahaya gelap. Kayak begitu. Jadi ketika cerita itu dalam tafsirnya, pada turun malaikat lewat pintu-pintu itu gitu kurang. Meskipun futihatis sama ufakanat abwaba, ada tafsir ilmiahnya lagi yang lain. Wa idza tasaqatatil kawakib tafarraqat. Apabila bintang-bintang berjatuhan, ya terbelah tafarraqat. Wa dzalika ba'da tashaqqukis sama. Hal itu terjadi setelah langit terbelah. Wa idzal biharu fujirat. Apabila laut fujirat ditumpahkan. Wa idzal quburu bu'sirat. Apabila kubur dibalik ya. Ai fajjarallahu ba'daha fi ba' fasarat bahran wahidan. Artinya Allah menumpahkan laut satu sama lain, maka jadilah satu laut. Itu ada berapa samudra, ada berapa lautan, ada berapa danau yang ada. Tuh ditumpahin. Semuanya menyatu. Jadi satu. Udah jadi satu, ditumpahin airnya, lari ke darat. Maka kosong. Diisi sama api. Apinya dari mana? Kan di bawah laut itu ada gunung-gunung berapi. Iya. Summa tusajjar, kemudian dinyalakan tusajjar. Aitukon, dinyalakan. Fatasiru naron tantarim, maka menjadi lautan api. Kita juga nyebutnya begitu. Bakaran gede di pasar. Api kemana-mana. Bahasanya gitu, kemana-mana api. Akhirnya jadi lautan api. Kama qala ta'ala wa idzal biharu sujirat. Tuh. Ada ayat lain surat Takwir nih. Ya. Kita invitor Takwir udah lewat. Idzal biharu sujirat, apabila laut dinyalakan. Jadi prosesnya begitu, airnya ditumpahin ke daratan. Jadi satu, lautan kosong. Maka terus diisi api. Wa idza kulibatu rabul kubur, apabila dibalik tanah kuburan. Wa ukhrija mautaha, orang mati di dalamnya dikeluarin. Wa sara batinuha zahiroha, maka dalamnya jadi luar. Perutnya jadi punggung. Balik, ya kayak balik tahu gitu. Selesai. Slide berikutnya. Wa idza waqa'at hadhil asya, apabila semua ini terjadi, allati hiya asratus sa'ah, yang menjadi syaratnya kiamat, fahunaka yahsulul hasru wan nasru,
Maka kemudian terjadi pula al-hasr, pengumpulan. Nasr sama pengumpulan. Kumpulin orang semuanya. Bapak Ibu sekalian, Allah dalam Al-Quran menggambarkan suasana manusia saat terjadi kiamat dengan suasana manusia saat terjadi kebangkitan itu luar biasa, indahnya, hebatnya. Kalau suasana manusia hari kiamat itu bagai raron, kal faroshil mabsus, raron yang mencari cahaya lalu berterbangan di sekitar bohlam lampu, beraturan apa enggak? Nggak beraturan. Nggak beraturan. Kayak begitu kacaunya, kurang lebih. Ya, bukan soal persis kayak begitu, tapi lebih dahsyat tentunya. Nggak beraturannya kayak begitu. Tapi kalau menggambarkan suasana manusia saat kebangkitan itu teratur. Seperti apa? Kal jarod. Jarod itu belalang. Belalang menuju satu tempat. Itu teratur. Karena memang persis dibangkitkan, lalu semua manusia menuju satu tempat. Nggak pada berantakan. Menuju satu tempat berbaris. Kayak model kita nih. Diundang ke Senayan. Mau dibagiin hadiah. Ada acara prasmanan. Kan semuanya mengarah ke situ. Teratur. Nggak ada yang berhamburan. Gitu. Ya, itu hebatnya gambaran lewat bahasa Al-Quran. Wa bima annal murad min hadhil ayat bayan takhribil alam. Oleh karena maksud ayat ini adalah menjelaskan hancurnya alam semesta, wa fana'id dunya, dan fananya dunia, fa innahu yulahazut tertib. Maka dapat ditarik pelajaran, kesimpulan, perhatian, yaitu apa? Ketertiban, berurutan. Bagian atas dulu yang dihancurkan, kayak model kita mau ngerubuhin rumah. Kan gentengnya dulu rubuhin, baru bawahnya. Langit dulu, baru gunung-gunung bumi gitu. Fayabda'u awalan bitakhribis sama. Maka Allah memulai penghancuran pertama yaitu dengan langit. Allati hiya kasaqaf, yang bagaikan atap. Wa yalzamu min takhribis sama, hancurnya langit mengakibatkan intisarul kawakib, bertebaran atau berjatuhannya bintang-bintang. Cuma yukharribu ma'ala wajhil ardi. Habis itu dihancurkan yang di muka bumi, yaitu laut, ditumpahin dan seterusnya. Allati hiya kalbina, yang bagaikan bangunan. Wa huwa tafjirul bihar. Apa aja itu? Yaitu menumpahkan laut, membalik bumi, ya, yang punggung jadi apa? Luar dalam, dalam luar gitu. Itu namanya zohron li batnin wa batnan li zohrin. Wa huwa ba'saratul kubur. Kan kubur di bumi. Ya, dihancurin dulu itu yang atas. Baru dibangkitkan yang dikubur. Wa jawabu syarti qauluhu ta'ala, jawab syarat firman-Nya yang berbunyi alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, ai idza hadasatil umur al mutaqaddimah. Artinya apabila terjadi hal-hal terdahulu, alimat nafsun, alimat kullu nafsin enda nasris suhuf ma qaddamat min amal khairin aw syarr. Maka ketika terjadi itu kemudian ke mahsyar, terus dibagiin buku alimat kullu nafsin. Taulah setiap orang, yaitu kapan indan nasyr, ketika dibagikan lembaran amal yang baik dan buruk. Wa ma akharat minal a'mal bisababit takasul wal ihmal. Juga dia tahu amalan-amalan yang belum sempat dia lakukan karena malas-malas atau meremehkan.
Kama qala ta'ala, seperti difirmankan oleh Allah, yunabba'ul insan yauma idzin bima qaddama wa akhar. Manusia pada saat itu diberitahu apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum. Wa bima annal murad bihadhil umur yaumal qiyamah, oleh karena yang dimaksud perkara-perkara ini, persoalan ini adalah hari kiamat, fayakunul maksud bil ayah al-akhirah fil asah az-zajar anil maksiyah. Maka yang dimaksud pada ayat terakhirnya adalah az-zajar, mengingatkan anil maksiyah, dari maksiat. Maksiat maksudnya melanggar. Pada saat yang sama juga mengingatkan apa? At-targhib, mendorong. Fito'ah. Iya. Jadi intinya itu, Allah informasi tentang kiamat, kiamatnya belum terjadi, informasinya sungguh benar karena Dia yang menyampaikannya, agar kita menjadi bisa mengambil pelajaran. Apa pelajarannya? Kalau maksiat stop, kalau taat terusin, gitu kurang lebih. Nah, lagi yang lain. Slide berikutnya. Ini ya. Wa ba'da bayani tabadul nizamil alam, setelah Allah menjelaskan bergantinya sistem alam, keteraturan alam, al ikhbar an wuqu'il hasyr wan nasr, serta setelah informasi tentang terjadinya hasyr pada mahsyar dan nasr, pembagian buku, wabbahallahu ta'ala al-insan. Allah menjelekkan manusia. Menjelekkan artinya menganggap jelek sekali gitu. Ala taksirihi fi amalil khair. Kenapa manusia dijelekkan? Atas taksir, mensedikitkan amalan baik. Apalagi yang dijelekkan? Juhudihi an-ni'am, mengingkari nikmat. Paham maksudnya? Giliran kebaikan kita batas-batasi. Sholat, udahlah, ala kadarnya, umpamanya begitu. Maka apa kata Allah? Jelek kali itu orang. Gitu. Terus ada nikmat yang harus disyukuri, terus enggak. Apa kata Allah? Jelek sekali. Itu yang dimaksud. Wabbakhallahu ta'ala linsan ala taksirihi fi amalil khair wa juhudihi an-ni'am. Bi'alam yuti' awamir Allah syukran ala ni'mah. Kayak apa itu? Kejelekan yang Allah maksud pada manusia, yaitu dia tidak mentaati perintah sebagai rasa syukur atas nikmat yang diberikan. Faqala ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Manusia, apa yang membuat kamu tertipu dengan kemuliaan Tuhanmu? Alladzi khalaqaka, dia menciptakan engkau, fasawwaka, menyempurnakan, fa'adalak, menyeimbangkan. Ai ya ayyuhal insan al-mudriku nihayatal alam. Manusia yang mendapatkan tujuan diciptakannya alam semesta. Malladzi khada'aka wa jarra'aka, apa yang membuat engkau tertipu dan membuat engkau berani, ala isyani rabbikal karim, mendurhakai Tuhan engkau yang mulia, yang dermawan, alladzi an'ama 'alaika fid dunya, yang memberikan nikmat kepada engkau saat di dunia. Apa aja? Haitsu khalaqaka min nutfah ba'dal adam. Dia menciptakan engkau dari setetes mani, padahal sebelumnya engkau enggak ada. Wa ja'alaka sawiyan mustaqiman. Lalu menciptakan engkau, membuat engkau sempurna, lurus, mu'tadilal qamah, postur yang seimbang, fi ahsani hay'ah wa syak,
bagus dalam rupa dan bentuk yang bagus. Mutanasib al-a'dha, sesuai apa namanya, seimbang juga anggota tubuhnya. La tafawuta fiha, tidak ada ketimpangan. Muzawwadan bil hawas, lebih dari itu dibekali dengan indera pendengaran, penglihatan. Wataqatil aql, yaitu potensi akal. Wal faham, dan potensi paham. Ya, slide berikutnya. Nah, wal asah annal ayah tatanawalu jami'al usad. Kemaksiatan yang dikandung oleh ayat tersirat pada magharraka bi rabbikal karim, tertipu, maksudnya maksiat, durhaka, itu mencakup semua kedurhakaan dari A sampai Z gitu. Kenapa begitu? Li'anna khususos sabab layak dahu fi umumil lapsi. Sebab yang khusus itu tidak menafikan lafaz yang umum. Apa maksudnya? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa turun? Turunnya karena tadi. Ada karena kasus Ubay bin Khalaf. Ada karena kasus Walid bin Mughirah. Itu khusus sebabnya. Tapi kalau maknanya mau umum. Ya, dalam konteks kekinian juga bisa jadi firman itu seolah masih baru. Ketika kita baca, ketika kita dengar. Magharraka bi rabbikal karim. Ada teman maksiat, umpamanya. Ada orang-orang itu pada dikasih nikmat banyak, rezeki udah cukup, banyak cukup, pada tunjangan ini, tunjangan itu, tunjangan ini, banyak banget tunjangannya, gajinya juga utuh, ya apa tidak? Nggak pernah pakai, masih aja korupsi, umpamanya. Udah, pas tuh kalau kita bilang kepada orang-orang seperti itu, magharraka bi rabbikal karim. Ya tidak? Itu namanya li'anna khususus sabab la yaqdahu fi umumil lafz. Fal ibratu, pelajaran atau hukum, bi umumil lafz la bi khususis sabab. Karena lafaznya yang umum, bukan sebabnya yang khusus. Alladzi nazalatil ayah min ajlihi, yang membuat ayat ini turun. Waqad wasafallahu ta'ala nafsahu fi hadzal maqam bil karam. Allah memberikan gambaran tentang dirinya dalam ayat itu, dalam ayat ini dengan karom. Bi rabbikal karim. Wa hadzal wasfu yaqtadil ightirar bihi. Penggambaran ini bahwa dia dermawan, yang iman, yang enggak iman dikasih aja itu. Ya betul tidak? Enggak dipilih aja. Itu karim kali. Ini menggambarkan justru banyak orang menjadi tertipu. Lupa Allah. Kita teruskan. Hatta qalatil uqala, sehingga orang bijak berkata, min karamir rajuli su'u adabi ghilmanihi. Ini dalam sekali. Di antara kemuliaan seseorang maksudnya si ayah. Apa buktinya si ayah itu mulia? Su'u adabi ghilmanihi. Jelek perangai anaknya. Paham ini? Apa ini? Ada anak nakal, nggak sopan, nggak punya akhlak. Itu menunjukkan orang tuanya mulia. Udah masuk akal ini? Bisa. Bukan? Mulia artinya dulu mulia yang dipahami. Sayang. Karena sayang maka nggak dididik. Ya atau tidak? Kan tinggi banget itu. Pokoknya masih kecil jatuh. Bodoh. Langsung dibangunin. Kalau yang mendidik, enggak, biarin dia bangun sendiri.
Mana yang bagus? Yang dibangunin atau bangun sendiri? Bangun sendiri harusnya sih. Dan ternyata nilai pendidikan begitu. Akhirnya terus bukan soal bangun. Asal kotor kakinya. Oh dia yang cuciin. Kan sayang itu. Mulia itu. Akhirnya nanti dia jadi ngelunjak. Paling tidak kolokan. Paling tidak manja. Manja kolokan itu, apalagi kalau udah aki-aki. Bagus apa jelek? Bagus. Masing-masing ya, lihat istrinya atau suaminya termasuk apa enggak. Ada yang manja banget. Bangun tidur, suruh biasain minum apa diambilin airnya. Terus diminumin gitu. Ya kan? Nah, manja, jelek. Udah. Tuh kata-katanya ini diambil dari ayat magharraka birabbikal karim min karomir rajuli su'an bighilmanihi. Sepintas ketika Allah menyebut dirinya karim dalam ayat ini negatif. Tuh gara-gara sayang banget sih. Akhirnya dia maksiat. Kan negatif kan? Iya. Gara-gara nggak pernah diazab itu yang durhaka, melecehkan Islam, mempersekusi para ulamanya, didiemin, itu kan bagian kemuliaan. Negatif menurut kita, tapi menurut Allah, nah itu mulia. Ya, mudah-mudahan besok kali pada sadar. Mudah-mudahan besok kali pada sadar, diberi kesempatan gitu untuk bertobat. Apa intinya? Salah paham. Salah paham mah kurang begitu bagus bahasanya. Yang lebih bagus lagi gagal paham. Ya, gagal paham terhadap apa namanya kemuliaan Allah. Fakanal karam sababul ikhtiar. Maka dalam hal ini mulia itu menjadi sebab tertipu. Itu negatif. Wa innama waqa'al inkar alaihi, sesungguhnya keingkaran yang terjadi adalah li'annal insan lam yudrik, sebab manusia tidak mengetahui anna karamahu, bahwa kemuliaannya sodir anil hikmah, muncul karena ada hikmah. Udah kebayang? Yang baik dipenjara, yang nggak baik dilepas. Apa sih? Nah, itu harus kita mampu menangkap kemuliaan Allah, kedermawanan Allah, kasih sayang Allah. Tuh. Kalau salah, maka ini disebut lam yudrik anna karamahu sodir anil hikmah. Itu harus ada hikmahnya yang bisa kita tangkap. Ada hikmah. Oh, mungkin nggak ada hikmah. Contoh konkret begini. Itu ada pernah dekade, ya masih zaman kita, di kalangan anak-anak untuk bisa jawab, bahkan menjadi sikap. Kalau ada pertanyaan, itu Israel perang sama Arab. Arab beriman, takwa pada Allah. Israel malah sebaliknya. Tapi kenapa Israel mulu yang menang? Gitu kan? Bingung, termasuk kita para orang tua. Nggak sampai pikir itu, nggak habis pikir Allah. Kenapa nggak dibantu, dihajar aja Israel, padahal dia mampu. Baru muncul nih dari ayat yang tadi. Jangan tertipu dengan hikmah yang Allah maksudkan di balik peristiwa itu. Begitu maksudnya. Jangan tertipu. Magharraka birabbikal karim. Tapi entah dari mana asal muasalnya anak kecil itu ada pada bisa menjawab. Sebab kalau Arab menang kiamat katanya. Walaupun dia belum tahu kiamat, tapi dia udah bisa merasakan. Jadi tahu lewat perasaannya. Daripada kalau Arab menang jadi kiamat, mendingan Arab kalah. Kan nggak jadi-jadi tuh kiamat. Tuh gitu logika yang ditanamkan lagi. Oke, kembali kepada hikmah. Kita harus mampu menangkap hikmahnya.
Yang pertama tuh ditanya sama Ustadz Abdus Somad. Apa jawab dia? Jawab dia, saya dulu pernah nanya sama guru saya. Apa jawabnya? Kalau itu mereka dikalahkan oleh Allah, dibasmi, dipunahkan, nanti buat kamu yang mana lagi? Bagus enggak itu? Jadi nggak ada perjuangan. Dan yang kedua, kalau jawaban Pak Quraish Shihab dalam tafsir Misbahnya, mereka bukan kalah. Mereka bukan mati. Kenapa? Mereka dimuliakan oleh Allah. Kenapa dimuliakan? Dijadikan alat agar semua dunia ini menjadi bersatu. Alatnya itu. Ya atau tidak? Kita mau mengajarkan kepada anak kita agar berjalan hati-hati. Masuk ke rumah hati-hati di mana saja. Gimana caranya? Udah. Akhirnya di depan pintu dilempar kulit pisang. Terus jatuh. Baru kita berkata, makanya kalau jalan hati-hati. Sebab udah berkali-kali itu seenaknya jalan. Kayak begitu. Kita harus berpandai mengambil hikmah. Sebab tak ada yang diciptakan oleh Allah apapun kecuali ada hikmahnya. Oke, kita teruskan. Nih. Ya. Wa hiya taqtadi alla yuhmil wa in uhmal. Apa hikmahnya? Yaitu agar tidak meremehkan. Meskipun itu diremehkan. Kita termasuk yang mana? Meremehkan apa tidak meremehkan? Kalau meremehkan, kita pahami ini, jangan lagi meremehkan. Wa ayan takim lil mazlum minadh zalim walau ba'dahin. Apa hikmahnya? Agar Allah bisa memberikan balasan, dendam di sini malah, kepada orang yang zalim terhadap yang dizalimi. Maka terjadi kezaliman di mana-mana termasuk di sini dalam kehidupan kita. Kan Allah jadi punya alasan memberikan balasan. Kalau nggak ada, maka pertanyaan ekstrimnya, mungkin nggak neraka kosong? Apa bergantung perilaku kehidupan manusia di dunia. Oh, kalau kajian tasawuf luar biasa. Yang kafir, yang ingkar juga nanti diangkat oleh Allah dari neraka. Kenapa? Karena mereka adalah hamba-hambanya juga. Mana mungkin Allah bisa tega melihat hamba yang dia ciptakannya itu berabad-abad, bertahun-tahun, milenium kekal di situ. Gitu kata orang kufi. Apa itu anunya? Apa namanya dalilnya? Ada hadis qudsi yang mereka pegang. Bagus juga. Bunyinya begini. Sabaqat rahmati ghadabi. Sabaqat melampaui, musabakoh. Apa yang melampaui kasih sayangku? Melampaui apa? Kemurkaanku. Tuh ngelancangin dia. Bahasa gampangnya, aku lebih mengedepankan kasih sayang ketimbang, udah biarin aja itu, ya, iya. Nanti pada apa itu, dilemparin ke surga yang udah selesai. Oke, kita teruskan ini. Waqilah gharrahu jahluhu. Jadi ketika bertanya apa yang membuat mereka tertipu, jawabnya kebodohannya. Waqila gharrahu aduwuhu al-musallit alaihi. Apa yang membuatnya tertipu? Yaitu musuhnya yang menguasainya. Siapa dia? Wa huwa syaitan, yaitu setan. Waqila gharrahu afullah.
yang menipunya adalah maaf Allah. Loh bagaimana? Lam yu'ajilhu bil uqubah awal amar. Sebab Allah tidak menyegerakan azabnya. Zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad itu dibayar kontan azabnya, ditenggelamkan, ya. Kemudian dikirim balang, dikirim darah, dikirim itu langsung. Ini dimaaf oleh Allah, ditunda. Gara-gara itu jadi tambah durhaka gitu. Fi ayyi suratin masya'arakabak ay rakkabaka fi ayyi surah sya'aha. Fi ayyi suratin masya'arakabak maksudnya Allah bisa membentuk kalian dengan sesuai dengan yang Dia kehendaki. Min abhaswar wa ajmaliha, yang paling cantik, paling ganteng. Paling ganteng Nabi Yusuf. Kalau paling cantik ada nggak simbol paling cantik? Ada ya. Ya. Wa anta lam takhtar surat nafsika. Lebih hebat lagi, engkau tidak bisa memilih bentukmu. Ya, kulit, rambut, nggak bisa. Warna kulit, kamakola. Seperti yang Allah firmankan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam rupa yang paling bagus. Jadi jangan coba-coba melihat situ jelek, oh ada yang jelek, ada yang bagus. Semuanya bagus. Ketika kita mengatakan jelek, itu subhanallah. Kita mesti istighfar kayaknya. Sebab itu udah paling bagus. Allah yang bikin. Masuk kategori fi ahsani taqwim. Baru kemudian kita yang gagal paham, memahami bagus. Nih kita lihat. Khalaqa yakhluqu khalqan, masdarnya menciptakan. Kalau masdarnya khalqan itu ciptaan lahiriah. Kayak apapun cantik gantengnya lahiriah, kalau batinnya jelek maka dia jelek. Oleh karena itu dalam konteks batin penciptaan Allah juga masdarnya bukan khalqan, khuluqan. Khuluq ciptaan, tapi yang batin ya gampangnya agama. Maka dalam konteks menikah Allah menyuruh Nabi itu dalam hadisnya suruh pilih agamanya, bukan karena pangkat, bukan karena cantik. Cantik, ntar udah umur sekian pada peot apa enggak? Woi, pada tidur semua ya. Ya udah nggak apa-apa, saya pulang aja. Slide berikutnya Pak Jam. Udah habis. Nah, jawab dulu Ustaz. Oh boleh. Silakan Bapak Ibu. Oh iya, udah mau jam 8 ini. Ada yang mau nanya? Mungkin anak? Dr. Jani? Ya mau nanya Ustaz. Silakan. Baik, Ibu silakan. Makasih Ustaz. Ini kaitannya dengan ayat 7. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Jadi Allah sepertinya sudah menjanjikan bahwa makhluknya itu terlahir sempurna. Pertanyaannya ini kaitannya dengan makhluk Allah yang tidak terlahir sempurna. Zaman sekarang kan sudah maju, jadi sebelum ruh ataupun setelah ruh ditiupkan itu bisa terdeteksi apakah calonnya ini akan terlahir sempurna atau tidak. Ada beberapa yang dokter itu menyarankan kalau dia terlihat tidak sempurna itu diharapkan untuk tidak dilanjutkan. Terus ada pula yang mau mempertahankan. Kaitannya dengan ayat ini, apakah boleh Ustaz kalau itu tidak dilanjutkan?
apakah itu setelah ruh ditiupkan ya, apakah itu termasuk larangan untuk membunuh, atau kita bisa bilang bahwa Allah tuh seharusnya menciptakan sempurna. Gitu. Jadi gimana nih kira-kira menurut Ustaz? Terima kasih. Ciptaan Allah tetap sempurna karena Dia maha sempurna. Ketika ada terlahir tak sempurna, jangan gagal paham. Bagaimana itu? Ayat tadi yang berbunyi walaqad khalaqna. Bukan walaqad khalaqtu. Oleh karena itu Allah dalam konteks menciptakan manusia, yang prosesnya tadi, janin dan seterusnya, itu ada keterlibatan pihak lain, maka dipakai na. Keterlibatan pihak lain bukan cuma si bapak sama ibu sebagai manusia, tetapi kualitas bahan manusia juga itu menjadi menentukan. Ya tidak? Apalagi sekarang DNA lah segala macam lah. Ketika kemudian terjadi ketidaksempurnaan pada pihak-pihak lain dalam tanda petik karena ulah manusia, sunnatullah berlaku. Kalau bapak ibu merokok mulu, anaknya lagi hamil, menurut ilmiah mengganggu pertumbuhan anak. Kalau si bapak ibu umpamanya anak lagi hamil, minum minuman keras mulu umpamanya, maka sejauh apa pengaruh faktor lain itu, sejauh itu sunnatullah. Menjadi gagal paham kemudian kita menyimpulkan katanya menyempurnakan, tapi kok nggak sempurna. Oke, itu satu. Yang kedua, tadi secara kedokteran sudah terdeteksi. Betapapun sudah terdeteksi, pertanyaan mendasarnya, dia punya hak hidup apa enggak? Jawabannya pasti punya. Persoalan nanti kemudian menjadi menderita orang tuanya dan segala macam, itu relatif dan itu sangat subjektif. Bisa jadi ada orang yang lebih luar biasa menjadi tambah dekat dengan Allah ketika terlahir anaknya cacat umpamanya. Ya atau tidak? Berapa banyak Allah membuktikan ada anak-anak yang cacat umur sekian udah hafal Quran. Makanya pada nangis. Buta, udah hafal Quran umur sekian. Nah, jangan mendahului. Oleh karena itu, dalam tanda petik, saya yakin kalau ada nasihat dokter, umpamanya lebih cenderung untuk tidak dilanjutkan. Apa yakinnya? Ya, menentukan kapasitas keagamaannya. Ya, tidak. Dia tidak punya hak untuk mengatakan ini lanjutkan atau tidak. Tugas keilmuan yang notabene ilmunya adalah dari Allah juga, bantu semaksimal mungkin untuk dia menikmati hak hidupnya, gitu kurang lebih. Kalau menurut saya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Jadi kalau yang udah terlanjur, Ustaz, Iya. yang waktu itu mungkin kadar keimanannya belum sampai. Jadi karena, atau mungkin beda Ustaz, setelah ruh dimasukkan, atau ruh belum dimasukkan, atau apakah beda? Penanganan misal seperti, karena Jadi, ini belum. Jadi, apa namanya, bagaimana kita memposisikan pikiran kita di hadapan agama, di hadapan Allah. Ilmu pengetahuan kayak apapun canggihnya, itu luar biasa relatifnya. Andai kata benar saja, itu kebenaran relatif. Kalau kebenaran agama kan mutlak.
diketahui kemungkinan tadi sebelum ruh ditiupkan. Dia diberi ilmu untuk bisa menyempurnakan, membantu, menolong, dan seterusnya. Mengapa jadi terus disekat? Nah, gitu. Walaupun ini agak umum ya, saya nggak tahu persis kasusnya semodel apa realnya gitu. Iya. Ya, ya. Baik. Iya. Baik, terima kasih banyak, Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Bu Mira, silakan Bu Mira. Enggak sih, soalnya hampir-hampir sama ya kajiannya dengan yang sudah-sudah. Jadi insya Allah paham. Iya, 100 nilainya deh. Iya, belakang ini kan surat-suratnya tentang kiamat hampir sama semua pembahasannya. Yang tadi Ibu tanyakan itu pernah saya tanyakan dulu Ustadz ya. Oh iya. Benar. Baik. Pak Tarjani. Itu, makasih. Ya, gimana Pak? Ada permasalahan? Cuma yang tadi aja tuh surprise Karim. Ternyata itu sama juga apa ya, merusak ya kalau dalam bahasa Inggrisnya apa kasih sayang itu ya. Bahwa kasih sayang itu memanjakan itu sebetulnya merusak. Kurang lebih begitu. Iya. Iya. Dia? Satu lagi boleh, Ustaz? Boleh, Bu. Boleh. Ya, ini yang boleh. saya banyak masih belum ini. Ayat 17 dan 18. Itu maksudnya Allah apa ya Ustaz? Diucapkan 2 kali dengan kata-kata summa. Coba Apa ada ya? baca. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Kemudian sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Kenapa sampai 2 kali gitu ya Ustaz? Padahal itu belum ya? Oh, belum ya? Belum ya? Tapi Apa, nggak apa-apa. Oh. Nggak apa-apa. Secara umum, Maaf. kalau dalam pendekatan bahasa, takror itu namanya. Mengulang. Apa maksudnya? Yang pertama, menguatkan. Taukid namanya. Kalau fungsinya taukid itu menunjukkan kapasitas orang yang lagi diajak ngomong. Ada ingkar bertingkat-tingkat. Ada yang setengah ingkar. Ya, ada 100% ingkar. Ada yang lebih dari itu semua. Sehingga ketika ada ayat berulang yang fungsinya taukid, itu menginformasikan kondisi psikologis orang yang lagi diajak bicara oleh Allah. Al-Quran adalah hidayah. Hidayah buat kita. Bagaimana kita memposisikan diri kita. Apa termasuk seperti orang yang lagi diajak ngomong oleh Allah pada saat itu atau bukan. Itu pelajaran balaghah menarik sekali. Boleh kalau saya terusin ya. Taukid. Nabi Muhammad kita nggak pernah ketemu, tapi lewat ayat yang ada itu menginformasikan. Dia pernah mengalami situasi kebatinan ingkar terhadap dirinya. Saya ini Rasul apa bukan sih? Kok nggak dibelain gitu? Kok dicemoohkan? Tak dipercaya padahal udah bawa mukjizat. Tuh kayak begitu suasana kebatinan. Dan itu bisa ditangkap dari lewat bahasa. Ketika berada dalam kondisi batin seperti itu, maka Allah kemudian datang berkata, pakai sumpah lagi. Yasin wal Qur'anil Karim, demi Al-Quran. Innaka laminal mursalin. Sungguh engkau itu adalah Rasul. Tuh gitu. Iya. Demikian juga taukid pada ayat lain. Iya, ada yang pakai huruf, ada yang dengan berulang. Iya, umpamanya dalam surat An-Naba. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun.
Tuh per kata per huruf kalau kajian bahasa menjadi punya makna tersendiri. Kenapa semua atofnya nggak pakai fa, nggak pakai wa? Kala sayang lamun wakala nggak begitu umpamanya. Nah itu pada hari apa itu majelis Pak Jamal itu yang bisa menjawab. Ya, ini luar biasa ini. Nanti lama-lama bukan majelis lagi, jadi Universitas Al Jamal. Oke, ada lagi yang lain? Ustaz, Boleh? Boleh. orang minum khamar itu seberapa pengaruhnya terhadap otaknya tuh? Waduh. Iya. Nah, padahal kan maksudnya pemahaman agamanya gitu. Ini yang nanya, iya. Yang nanya punya otak apa enggak? Nah, kan sahabat juga banyak. Pengaruh itu sejauh mana Mas? Secara medis jangan tanya ke ustadz, tanyanya ke dokter. Iya, itu secara medis nggak secara pemahaman agamanya gitu. Boleh, nggak apa-apa. Terus, nih dulu begini. Khamr mabok, merusak akal. Ya kan? Jadi konteks merusak itu dalam pemahaman agama, yaitu yang benar jadi salah. Yang salah jadi benar. Oleh karena itu mabuk artinya bukan dalam artian medis saja. Dalam artian non medis juga Al-Quran bahasanya mabuk. Dalam budaya kita juga, mabuk perempuan. Udah sehat akalnya. Mabuk cinta. Itu mabuk judi. Hilang akal. Akalnya mah nggak kemana-mana. Cuma dia melihat yang dilarang, diperintah. Yang diperintah, dilarang. Itu. Dalam konteks Homer secara hakiki, ada pengaruhnya. Pengaruhnya. Buktinya dalam sejarah Homer dalam Al-Quran, pertama turun kasus Homer, yasalunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabir wa manafi, itu belum haram, masih boleh. Makanya pada minum, termasuk Ali bin Abi Thalib juga masih minum, beberapa sahabat. Karena belum ada ketegasan haram, maknanya masih boleh, karena ada manfaatnya, bilang Al-Quran sendiri, apalagi dalam kondisi dingin, itu bisa menghangatkan. Habis asar pada minum. Habis minum, sebentar kemudian maghrib, masih mabok. Terus, itu baca Al-Kafirun, la a'budu, la-nya hilang. Jadi a'budu ma ta'budun. Lah Allah kan dengar ayatnya dibaca begitu, maka turunlah taqrabus shalah wa antum sukaro. Sukaro mabok. Orang mabok kalau lagi ngomong paham apa enggak? Ngaco aja di pinggir jalan tuh, mabok tuh dia tuh. Akhirnya maknanya kita sholat kalau nggak paham sama mabok. Nah kalau itu minum khamr mabok, kita sehari semalam 5 kali mabok. Nggak ngerti-ngerti. Makanya kalau nanya jangan sembarangan. Kena deh. Ntar Zohor, ayo kita mabok. Apa sih dia kagak paham apa yang dia baca. Tuh. Jadi mabuk artinya luas. Dan tadi yang paling prinsip adalah yang dilarang jadi jadi boleh. Yang dilarang jadi boleh. Iya. Itu melanggar berarti kan? Mau melanggar, mau masjid itu kan sama. Ibu gimana sih? Ibu nih jangan udah hilang akal. Belum. Iya, jadi demikian. Baru kemudian ketika masih boleh, ada yang bertanya, dilarang kan kalau mabok, maka pertanyaannya bagaimana kalau sedikit? Nah itu. Nggak mabok,
Ya, tuh sejak zaman dulu udah ditanya, bukan sekarang aja. Baru Nabi menjawab, ma askaro qaliluhu fakasiruhu haram. Yang kalau diminum banyak mabok, maka yang sedikit juga haram. Satu sloki sama satu botol sama haramnya. Satu sendok. Itu sendok Daripada sama. sesendok dengan sebotol gitu ya. Ya kan Apa kalau itu? masak kan suka ada yang dikasih homer tuh satu sendok cuma berapa tetes. Ya, nggak boleh Tadi berarti. pedomannya tadi. Iya, nggak boleh. Benar itu. Sebab ini yang menjadi luar biasa dahsyat. Pokoknya ngambil duit di tromol masjid itu 1.000. Atau ngambil 10.000. Sama nggak haram ya? Sama judulnya ngambil. Sama haram. Kayak begitu analoginya. Enggak, kalau sedikit mah nggak begitu haram. Kalau haram kan banyak. Lah daripada haram mendingan yang banyak kan sekalian. Iya. Tuh kalau pikiran kita baca begitu tuh nafsu namanya ya, bukan pikiran. Nafsu itu tunggangan setan. Tuh setan memang begitu godanya. Nabi Adam saja fakta dibalik. Kata Allah jangan deketin. Adam, kamu tahu nggak? Kenapa kamu nggak disuruh deketin itu dilarang? Sahabat kan begitu dibulak-balik itu fakta. Apalagi di meja pengadilan. Yang hak jadi batil. Itu setan semua gitu kurang lebih. Iya, jadi pokoknya ngelirik sama melotot. Haramnya sama apa enggak? Ya Allah alam. Silakan Pak Jamal, ada lagi. Baik. Nah, nampaknya tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Itu udah slide terakhir ya? Belum, Ustaz. Oh iya, dicatat aja ya. Jadi saya nggak usah